Apakah kalian masih ingat? Dan apakah kalian tahu? Ataukah mungkin yang terlupakan? Disclaimer, kisah ini hanya bagian dari ilustrasi cerita untuk dramatisasi epik. Tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun, saya meminta MF jika ada penulisan, tokoh, lokasi, dan cerita yang mungkin saja berbeda. Dan selamat mendengarkan judul, Koper Maut di Wancai, kisah nyata di balik senyum seorang bangkir. Sebuah kisah kelam tentang kekuasaan, kesadisan, dan dua nyawa yang dilupakan. Narasi pembuka, voiceover, pukul 3 dini hari, 1 November 2014. Polisi Hong Kong menerima panggilan telepon dari seorang pria bule. Suaranya tenang. Tanpa emosi, ia berkata, "Saya membunuh dua wanita. Mereka ada di apartemen saya." Scene 1, apartemen Trios Wana A, J Residence, Wancai. Petugas menemukan dua tubuh. Yang satu, perempuan muda senang mujiasi, tergeletak bersimbah darah dengan luka di leher. Yang satu lagi lebih mengerikan. Jenazah Sumarti Ningsih disimpan dalam koper di balkon, dalam kondisi membusuk. Keduanya adalah pekerja migran asal Indonesia, yang datang ke Hong Kong demi kehidupan yang lebih baik. Siapa Rurik Juting? Rurik Juting bukan orang biasa. Lulusan Universitas Cambridge, jabatan prestisius di Bank of America Merrill Lynch. Hidup mewah, apartemen elit, pesta, kokain, prostitusi. Namun ada sisi gelap yang disembunyikan rapat, fantasi seksual sadis. Obsesi menjadi penguasa atas hidup orang lain. Penemuan video di laptop dan ponsel milik Rurik. Polisi menemukan video berdurasi lebih dari 3 hari. Berisi rekaman penyiksaan terhadap Sumarti. Ia merekam semuanya sendiri. Mempermainkan, memukul, memperkosa, hingga akhirnya membunuh. Ia berkata ke kamera, "I am evil, and I enjoy this." Lebih dari sekadar pembunuhan. Saat penyelidikan berlangsung, muncul pertanyaan yang lebih gelap. Mengapa Rurik mendadak berubah dari bangkir elit menjadi psikopat dalam hitungan minggu? Di laptopnya ditemukan folder bertuliskan trial run dan catatan digital aneh. They wanted to see if I was ready. Apakah ia berhubungan dengan organisasi rahasia? Apakah ini bagian dari ritual sadis yang lebih besar? Wawancara ex-psikiater Rurik off record. Dia mulai bicara tentang suara-suara tentang kekuatan yang menguji dirinya. Kami pikir itu delusi. Tapi cara dia merencanakan pembunuhan terlalu rapi untuk sekadar gila. Aktivis buruh migran. Sumarti adalah gadis baik. Dia kerja keras kirim uang ke kampung. Tapi siapa yang peduli kalau pekerja migran hilang? Kita tahu kasus ini karena pelakunya orang kulit putih kaya. Penangkapan dan persidangan Rurik ditangkap di tempat. Ia mengakui semua. Namun dalam persidangan pengacaranya mengajukan bahwa ia tidak waras saat membunuh. Namun juri tetap menyatakan bersalah atas 2 pembunuhan berencana. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Hong Kong. Fakta yang tersisa gelap, Rurik masih hidup, diisolasi di penjara Hong Kong. Ia tidak pernah menjelaskan lebih lanjut soal folder trial run, atau D yang ia maksud. Beberapa bagian video tidak pernah dibuka ke publik. Diduga ada konten yang terlalu kejam, atau terlalu sensitif. Penutup dunia melihat ini sebagai kasus bule gila dan 2 wanita naas. Tapi bagi kami, Sumarti dan Senang bukan hanya korban. Mereka adalah simbol bahwa di balik gedung pencakar langit ada tubuh-tubuh yang tak pernah dicari. Dan bahwa kadang, monster tidak bersembunyi di lorong gelap, tapi di balik senyum seorang bangkir lulusan Cambridge.